Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz, BP 1810531047, mahasiswa dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai analisis sistem menggunakan diagram arus data dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem yang diampu oleh Ibu Dr. Asniati, SE, MBA, AK, CA, CSRA. Pada materi analisis sistem menggunakan diagram arus data, saya hanya membahas mengenai data flow approach atau pendekatan aliran data. Nah, di sini saya membaginya dalam 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah pendekatan arus data untuk penentuan kebutuhan manusia. Yang kedua, keuntungan pendekatan arus data. Yang ketiga, konvensi yang digunakan dalam diagram arus data. Sebelum masuk pada materi bagian data flow approach, saya menjelaskan sedikit terkait konsep DFD atau data flow diagram. Apa itu DFD? DFD merupakan alat pembuatan model pada fungsi sistem, yang mana profesional sistem untuk mengembangkan sistem sebagai satu jaringan proses fungsional satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD sering dipakai pada umumnya. DFD dibuat oleh para analisis untuk membuat sebuah sistem dengan baik. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bagian data flow approach, yaitu mengenai pendekatan aliran data untuk penentuan kebutuhan pengguna. Sebuah sistem mencoba memahami kebutuhan informasi pengguna, di mana harus dapat mengkonseptualisasikan bagaimana data tersebut bergerak melalui organisasi, proses, atau transformasi yang dialami data, dan apa output nantinya. Meskipun dengan wawancara dan investigasi data dapat memberikan narasi verbal dari sistem, akan tetapi penggambaran visual dapat memberikan pernyataan yang baik terkait informasi untuk pengguna dan analisis yang berguna nantinya. Nah, dari hal tersebut, maka dari itu, melalui teknik analisis yang terstruktur disebut DFD, seorang analisis dapat mengumpulkan representasi grafis dari proses data di seluruh organisasi. Selanjutnya mengenai keuntungan atas pendekatan aliran data. Terdapat 4 keuntungan. Yang pertama adalah kebebasan dari melakukan implementasi teknik sistem terlalu dini. Nah, di sini akan memudahkan perusahaan dalam melakukan perancangan sistem informasi perusahaan. Yang kedua adalah pemahaman lebih lanjut tentang keterkaitan sistem dan subsistem. Nah, di sini DFD sangat membantu analisis sistem, di mana dapat meringkas informasi tentang sistem dan mengetahui hubungan antara subsistem serta membantu perkembangan aplikasi secara efektif. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan pengetahuan sistem saat ini kepada pengguna melalui diagram aliran data atau DFD. Nah, nantinya bakal tercipta alat komunikasi yang baik antara pemakai dan analisis sistem. Yang keempat yaitu analisis sistem yang diusulkan untuk menentukan apakah data dan proses yang diperlukan telah ditentukan. Nah, dari keempat keuntungan tersebut, keuntungan terbesar terletak pada kebebasan konseptual, itu tergantung pada penerapan masing-masing sistem pada perusahaan atau organisasi. Bagian selanjutnya mengenai konvensi yang digunakan dalam diagram arus data. Terdapat 4 simbol dasar DFD. Yang pertama adalah entitas atau terminator. Entitas digunakan untuk menggambarkan entitas eksternal yang dapat mengirim atau menerima data dari sistem. Entitas juga disebut sebagai sumber atau tujuan data. Entitas eksternal di sini adalah seperti departemen lain, orang, dan mesin. Setiap entitas diberi label nama dan diberi nama dengan kata benda. Yang kedua adalah aliran data atau data flow. Data flow pada DFD digunakan sebagai simbol untuk menunjukkan pergerakan data dari suatu titik ke titik lainnya. Kepala panah menunjukkan tujuan data, di mana panah-panah tersebut mewakili data antara seseorang, tempat, dan benda, dan dijelaskan dengan kata benda.
Kemudian, aliran data yang dilakukan secara bersamaan dapat digunakan dengan panah paralel. Selanjutnya yang ketiga adalah simbol proses. Pada DFD, simbol proses digunakan untuk menunjukkan terjadinya proses transformasi data atau perubahan data. Sebuah simbol proses harus diberi nama sesuai format yang berlaku. Contohnya saja, yang pertama, jika proses tersebut bertingkat tinggi atau level tinggi, maka tetapkan nama proses secara keseluruhan. Seperti contoh prosesnya itu sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, jika menamai sistem dalam bentuk subsistem utama, maka gunakan namanya seperti inventory reporting subsystem. Yang ketiga, saat memberi nama proses secara rinci atau lengkap, maka gunakanlah kombinasi antara kata sifat, kata kerja, dan kata benda. Seperti contoh, nama prosesnya itu yang pertama, verifikasi saldo kartu kredit. Yang kedua, perhitungan pajak penjualan. Selanjutnya yang keempat adalah penyimpanan data. Pada DFD, penyimpanan data digunakan untuk menunjukkan penyimpanan data yang memungkinkan pemeriksaan, penambahan, dan pengambilan data. Penyimpanan data juga mewakili penyimpanan manual, seperti lemari arsip atau file terkomputerisasi atau database. Pada penyimpanan data sementara, itu tidak disertakan pada DFD, sebagai contoh kertas bekas atau file komputer. Penyimpanan data juga diberi nomor referensi unik, seperti contoh D1, D2, D3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya mengenai contoh penerapan 4 simbol DFD. Saya sajikan dalam tabel 4 simbol dasar DFD. Yang pertama ada berbentuk persegi, yaitu entitas, di mana contoh datanya di sini yaitu student atau siswa. Yang kedua adalah tanda panah, yaitu data flow, di mana contoh datanya yang ia namai yaitu informasi siswa baru, yaitu berasal dari entitas. Yang ketiga yaitu simbol proses, di mana simbol proses menerima data dari data flow dan membuat nama proses tersebut laporan siswa. Yang keempat itu data store. Nah, data store atau penyimpanan data tempat terkumpulnya data-data siswa tersebut. Nah, berikut contoh simbol dasar DFD jika dihubungkan satu sama lain, di mana yang pertama ada entitas. Yang setelah entitas ada data flow, yaitu data proses. Dari entitas dihubungkan kepada proses melalui data flow. Selanjutnya proses kepada penyimpanan data juga dihubungkan dengan data flow. Dan begitu juga pada penerapannya pada perusahaan atau organisasi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pendekatan aliran data pada data flow diagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.